Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, yunda-yunda, seluruh peserta kajian Adabul Mar'ah fil Islam, mari sebelum kita awali kajian kita yang kedua ini, insyaallah, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Nanti saya awali, kemudian panjenengan mengikuti agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan mengikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya terus jenengan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Waj'alni minas salihin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian kitab Adabul Mar'ah fil Islam, mari sekali lagi kita meluruskan niat
untuk belajar ilmu syar'i, ilmu agama, agar Allah senantiasa meridhoi kita. Apa tanda kita ini diridhoi oleh Allah dalam menuntut ilmu? Tandanya adalah kita istiqomah di dalam menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu itu, ciri-cirinya yang paling kelihatan adalah Allah jadikan dia istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah ajab. Artinya dia tidak Senin Kemis, Senin semangat, Kemis loyo. Ya, apalagi kajian ini adalah kajian bulanan, kalau tidak istiqomah lupa. Berbeda dengan kajian pekanan atau mingguan. Kalau kajian mingguan mungkin semangatnya terus bisa continue, tapi kalau kajian bulanan karena terlalu panjang jedanya itu bisa semangatnya hilang atau lupa kalau ada kajian. Nah, ini yang menjadi tantangan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu. Karena harus difahami dan diyakini bahwa ilmu agama itu sangat penting. Ilmu agama itu ilmu yang paling penting dalam kehidupan kita, okay? Jadi ilmu agama itu adalah ilmu yang paling penting, yang insya Allah akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yunda-yunda dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan pertama di 2 bulan yang lalu, karena bulan kemarin libur karena pematerinya sakit. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di edisi yang kedua. Jadi edisi pertama kita belum masuk ke dalam kitab, pembahasan kitab, tetapi masih berbicara seputar pentingnya menuntut ilmu dan adab-adab menuntut ilmu. Di pertemuan ini insya Allah kita akan membahas kitab yang sangat bagus ini. Kitab yang tipis tetapi insya Allah ini isinya luar biasa, terutama bagi kaum muslimat, bagi saudari-saudariku anggota Nasihatul Aisyah dan seluruh pemirsa Facebook TV. Kurang atas yang dulu. Baik. Mungkin linknya ini Bu bisa di-share di grup PDNA. Sudah? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ngaji ya? Baik. Silahkan untuk fokus. Kita mulai ngaji kita. Jadi begini, kitab ini ya, kalau panjenengan buka, jenengan baca di daftar isinya, kitab ini membahas seputar perempuan. Jadi tidak ada laki-lakinya di sini. Mulai dari nomor 1 wanita dan pergaulan, kemudian Waalaikumsalam. Oh enggak, yang sebelah sini Bu, sebelah sini. Iya, sebelah sini. Oke. Jadi coba monggo dilihat daftar isinya. Daftar isinya itu kalau panjenengan lihat, itu semuanya adalah membahas tentang masalah perempuan. Ya, tentang masalah perempuan. Karena namanya saja kitabnya adalah Adabul Mar'ah. Mar'ah itu artinya perempuan. Ya, sama dengan An-Nisa, Al-Mar'ah, Al-Bint itu artinya perempuan. Baru kalau adabur rajul fil Islam, berarti adab seorang laki-laki dalam Islam. Tapi kayaknya nggak ada ya. Adabur rajul nggak ada, karena rajul itu tidak perlu diajari adab. Kalau perempuan itu sangat penting sekali untuk belajar adab. Oke. Jadi pastikan bahwa peserta kajian ini yang di depan saya adalah perempuan semua. Alhamdulillah. Oh, tadi ada yang
laki-laki tadi. Oh, enggak apa-apa. Masuk aja. Baik. Coba kita mulai, ya. Kita mulai. Jadi begini, teman-teman semua, agama Islam itu adalah agama yang sempurna, ya. Jadi tidak ada agama yang sesempurna agama Islam. Itu kita perlu kita ketahui bahwa agama Islam itu adalah agama yang sangat dan paling sempurna. Segala sesuatu diatur dalam Islam. Jenengan mau nyebutkan apa coba? Coba sebutkan masalah apa, pasti itu diatur dalam Islam. Baik masalah yang paling ringan sekalipun sampai yang paling berat. Masalah duniawi maupun masalah ukhrawi semuanya diatur dalam Islam. Jadi kalau berbicara Islam itu berarti kita sedang berbicara kesempurnaan. Baik, sekarang Anda sedang apa? Sedang apa? Sedang apa ini, halo? Sedang duduk ya? Sedang duduk. Duduk itu juga diatur dalam Islam. Duduk terbaik dalam Islam itu ya apa kok bodoh kalian kon kabeh. Termasuk duduk seperti ini juga diatur dalam Islam kalau jenengan tahu. Pertanyaannya, apakah model duduk terbaik di dalam Islam itu? Apakah duduk Anda ini sudah duduk yang sesuai sunnah? Sudah atau belum? Belum. Baik. Di dalam Islam itu ada beberapa macam duduk, ya. Ini kita berbicara masalah duduk dulu. Adab ya, adab duduk. Ada namanya duduk murabba. Duduk murabba itu duduk dengan menekuk dua lutut di depan badan, artinya seperti sila. Jadi seperti Mbak Fitri ini namanya Mbak Fitri yang ini, bukan Mbak Fitri yang sana. Jadi ada dua Fitri, Fitriani. Jadi kalau kayak Mbak Fitri ini namanya duduk bersila murabba. Duduk seperti ini kurang dianjurkan pada saat makan. Pada saat makan, terutama untuk yang punya badan agak agak subur ya. Ya, jadi kalau badan agak subur itu kurang dianjurkan duduk bersila ketika makan. Kenapa? Karena duduk bersila ketika makan itu makanan akan langsung turun. Tidak ada yang menahan. Ini kata para ulama ketika membahas tentang masalah duduk bersila. Ada lagi yang namanya duduk kurfusa. Jadi kalau duduk sila namanya duduk apa tadi? Murabba. Sementara kalau ada lagi namanya duduk kurfusa. Duduk kurfusa ini adalah duduk yang sangat sering dilakukan oleh Nabi, duduk ideal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering sekali duduk kurfusa. Duduk kurfusa itu bagaimana, teman-teman? Duduk kurfusa itu duduk yang santai. Kalau zaman Nabi, duduk kurfusa itu adalah dengan cara menaruh, maaf ya, saya pakai sarung, menaruh kedua lutut di depan dada. Begini kurfusa itu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Ya begini. Jadi ini duduk favorit Nabi, terutama setelah sholat. Jadi setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering duduk dengan seperti ini, modelnya seperti ini. Duduk namanya duduk kurfusa. Kadang-kadang Rasulullah SAW pakai kain yang diikat gitu, nggih. Jadi kain, ya, karena terlambat harus dihukum ya. Baik. Jadi duduknya begini nggih, teman-teman. Begini terus pakai jarik ya, pakai kain, pakai jarik itu sehingga dia bisa duduk nyantai. Beliau bisa duduk santai. Namanya duduk apa tadi? Kurfusa. Ya, duduk kurfusa. Termasuk duduk kurfusa itu juga sangat dianjurkan ketika buang air besar.
Jadi ketika buang air besar itu yang paling pas kalau sesuai sunnah Rasul adalah duduk dengan menekuk lutut. Jadi kalau posisi kloset yang model jongkok itu sudah sangat bagus. Artinya itu kalau mohon maaf ya, buang air besar itu bisa tuntas. Tapi hati-hati dengan kloset yang duduk. Kalau memang di rumah panjenengan ada kloset duduk, itu diusahakan di depan kloset itu ada kursi kecil untuk pijakan. Jadi tetap lutut panjenengan itu tetap agak dekat dengan dada. Itu namanya duduk kurfusok. Baik, tadi apa? Model duduk yang pertama namanya murabba silo. Tidak dianjurkan ketika makan bagi yang kurus-kurus. Yang maksudnya yang kebalikan dari yang kurus. Yang kedua duduk kurfusok. Itu duduk favoritnya Nabi. Dan yang ketiga adalah duduk iq'a. Ya, duduk apa? Duduk iq'a. Bagaimana duduk iq'a? Duduk iq'a itu adalah dengan cara menduduki kedua kaki seperti ini ya, teman-teman. Jadi ya, kayaknya kok kesulitan Ibu. Oh enggak ya? Oh ya. Baik. Jadi seperti itu, seperti ini adalah duduk iq'a. Duduk iq'a ini sangat dianjurkan ketika makan ya. Ketika makan itu sangat bagus sekali kalau duduknya posisinya adalah dengan begini atau dengan mengangkat satu kaki. Ibu, mengangkat satu kaki di depan perut, mengganjal perut ya. Bagi yang takut kenyang, artinya takut makan kebanyakan, itu duduk kurfusok dengan menduduki kaki kanan dan kaki kirinya ditaruh di depan perut supaya cepat merasa kenyang. Baik, ada 3 macam model duduk. Yang ini semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari duduk saja, belum lagi nanti yang lain. Adab buang air besar, adab kencing, semuanya yang remeh-temeh itu diatur dalam Islam. Termasuk hal-hal yang besar, politik, semuanya ada dalam Islam. Kemudian hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan bilateral, multilateral dan sebagainya itu ada semuanya. Bagaimana cara berperang, bagaimana cara bertetangga, bagaimana semuanya diatur dalam Islam. Makanya disebut Islam itu agama yang sempurna. Baik. Ketika kita berbicara Islam, ya ini sebagai mukadimah sebelum kita masuk ke isi kitab. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam, sebenarnya Islam itu ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu, sebelah sini, nggih, insyaallah. Baik. Kalau kita berbicara tentang Islam, nggih, tentang Islam. Sebenarnya Islam itu mencakup tiga hal. Jadi kalau kita berbicara Islam, karena ini judulnya Adabul Mar'ah fil Islam. Islam itu mencakup 3 hal, di mana 3 hal ini harus ada di dalam diri seorang Muslim, dan ini diatur dalam Islam. Yang pertama apa? Yang pertama, Islam itu mencakup perkara-perkara akidah. Jadi kalau kita berbicara Islam, ya, di dalam bahasan utamanya itu adalah masalah akidah. Jadi kalau kita berbicara Islam itu tidak cukup dengan sholat, puasa, tetapi Islam itu juga mencakup yang paling basic, bahkan yang paling pokok dalam Islam itu adalah masalah apa? Akidah. Akidah itu apa? Akidah itu pondasi. Akidah itu adalah basic pondasi. Sehingga dengan akidah itu seseorang itu menjadi kokoh, tidak gampang goyah, tidak gampang oleng. Sama seperti rumah, bangunan ini ketika pondasinya kuat maka dia akan kokoh. Dengan akidah ini seseorang itu akan tenang dalam menghadapi ujian, ibu-ibu. Jadi orang itu kalau ketika diuji oleh Allah kemudian dia stres, kemudian dia diuji oleh Allah goyah, maka berarti imannya belum kuat, akidahnya belum kuat. Jenengan kalau diuji Allah kokoh nopo goyang? Goyang apa kokoh?
Kalau Anda, saya diuji oleh Allah dengan musibah goyah, menjadikan kita menjadikan kita jatuh kemudian susah untuk bangkit, berarti iman kita, akidah kita tidak kokoh. Jadi akidah itu menjadikan seseorang kokoh, dia merasa tenang ketika diuji oleh Allah dengan ujian, kemudian seseorang itu juga akan menjadi fokus ketika beribadah kepada Allah. Kalau Anda, saya dan panjenengan ngibadah tidak iso fokus, berarti mungkin akidah kita belum kuat. Nggih. Lek awake dhewe iki umpamane termasuk ngene iki, Pak. Bu. Ngaji ngene iki rong iso fokus, rong istiqomah, berarti mungkin akidah kita belum. Ojo guyu, tenanan iki. Pertemuan pertama teko, pertemuan kedua ra teko, berarti bisa jadi akidahnya. Wes. Jadi dengan akidah yang kuat ini akan juga menjadikan seseorang itu fokus, istiqomah, ajeg, begitu loh. Oke? Baik, itu yang pertama. Berbicara tentang Islam, maka di situ harus ada akidah. Yang kedua, kalau kita berbicara Islam, di situ ada hal yang atau sesuatu yang disebut dengan ibadah. Ada akidah, ada apa yang kedua? Ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah tata cara berinteraksi dengan Allah, tata cara berhubungan dengan Allah. Lek akidah mengpondasi, gen kokoh, gen kuat, ndak gampang oleng, ndak gampang ambruk, ya, bisa kuat. Sementara ibadah ini adalah tata cara kita untuk berhubungan dengan Allah. Dan ini semuanya sudah diatur. Yang mengatur siapa? Yang mengatur ya Allah dan Rasulnya. Makanya sing jenenge ibadah kira oleh gawe percaya dhewe, ndak boleh ngawur. Ya, contohnya sholat. Sholat itu ndak boleh buat tata cara sendiri, ndak boleh. Harus shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang ketiga, kalau kita berbicara Islam, maka ketika berbicara Islam di situ harus ada yang ketiga adalah akhlak atau adab. Akhlak atau apa? Adab. Jadi tidak cukup dengan akidah, tidak cukup dengan ibadah, harus dilengkapi dengan akhlak dan adab. Itulah kesempurnaan dalam Islam. Lek ada orang itu akidahnya mantep, kuat, kokoh, sholatnya rajin, posone luar biasa, tapi akhlaknya buruk, berarti dia bukan seorang Muslim. Ada juga orang yang akhlaknya bagus, nyanggone wong apik, hubungan kemanusiaannya, sosialnya bagus, sholatnya apik, tapi mendino moro nyanggone dukun, berarti itu bukan seorang Muslim. Ada orang yang akidahnya kuat, akhlaknya bagus, tapi sholatnya tidak rutin, berarti dia juga bukan seorang Muslim. Baik, Islam tadi terdiri dari apa? Satu, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Baik, kita tidak akan membahas masalah akidah karena akidah ini nanti bisa dibahas di tempat yang lain. Kita juga tidak akan membahas tentang ibadah. Ibadah insya Allah sudah banyak di YouTube, di kajian-kajian kami yang membahas tentang ibadah, fikih. Kita akan fokus membahas lingkup Islam yang ketiga, yaitu akhlak atau adab. Nah, teman-teman semuanya, yunda-yunda yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak atau adab ini dalam Islam sangat penting, bahkan menempati posisi yang utama. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan adab. Siapa yang hafal dalilnya? Ayo. Apa Pak? Piye? Innama buistu liutamima makarimal. Itu hadis apa ayat? Hadis. Riwayat siapa? Masya Allah. Wah, luar biasa ya. Kok bisa hafal? Oh, ada tuh. Masya Allah, luar biasa. Baik, dari Abu Hurairah kemudian dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi.
Sesungguhnya Rasul itu diutus. Innama, coba perhatikan ya, innama. Innama itu hasr teman-teman. Kalau cuman inna namanya takkid. Tapi ketika ketambahan ma, inna ma berarti adalah hasr, hanyalah. Jadi Masya Allah, kalau kita baca hadis ini, tidaklah Rasul diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk membenahi akhlak. Iya. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu misinya adalah satu-satunya, begitu maksudnya. Misi satu-satunya hanyalah apa? Menyempurnakan akhlak manusia supaya menjadi manusia yang berakhlak. Masya Allah itu. Jadi ternyata diutusnya Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah, kalau kita lihat akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bawa Quran, ibu-ibu? Ada? Baik. Itu besar itu di belakang itu. Baik, silakan Ustaz Haryani untuk mengambil Quran yang besar itu. Atau yang kecil terserah. Baik. Kita lihat, kita pelajari doa akhlak Nabi sebelum kita ke Adabul Mar'ah. Kita buka surat Ali Imran ayat 159. Monggo silahkan. Yang Bu Reni dibuka surat Ali Imran ayat 159. Kita lihat bagaimana akhlaknya An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 159. Ali Imran ayat 159. Monggo silahkan dibaca. Oke, silahkan dibaca, Bu Reni. Iya. Ya, 59, 159. Monggo silahkan. Oke. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu fiik. Baik. Coba kita lihat akhlaknya Nabi dulu nggih. Dan ini juga sangat bagus sekali kita panjenengan sebagai wanita muslimah untuk meniru akhlaknya Nabi ini. Meskipun beliau seorang rasul, manusia yang paling sempurna, tetapi kan kewajiban kita mencontoh kepada Rasulullah. Baik, yang pertama Ustaz Haryani coba. Apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an di 159 itu? Monggo dibaca potongan-potongannya. Fabima Lin. Baik, yang pertama Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat layin. Layin itu artinya lemah lembut. Rasul saja seorang laki-laki itu diperintahkan untuk lemah lembut. Apalagi panjenengan seorang perempuan. Ya, seorang perempuan itu identik dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Walaupun kadang-kadang kita sering mendengar istilah wanita tomboy. Tetapi meskipun tomboy itu kan kadang-kadang mek cukurane tok. Cukurane cendek tomboy katanya. Tetapi harus tetap, kalau kita ingin seperti Nabi, mengaku sebagai umatnya Nabi, maka kita mengikuti akhlaknya Nabi, yaitu berlaku apa? Lemah lembut. Terutama kepada siapa, Bu? Masya Allah. Kepada suami dan kepada suami. Kepada siapa? Suami. Jadi lemah lembut yang pertama kepada siapa, ibu-ibu? Suami. Bagi yang belum punya suami, kepada siapa? Masya Allah, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada anak-anak, kepada orang lain, supaya berlemah lembut. Seperti siapa? Seperti Rasulullah SAW. Kalau kita sebagai umat Nabi kok maaf kepada suami, kepada orang tua, kepada anak, kayak ini bengok kasar, maka kita tidak usah ngaku-ngaku sebagai umat Nabi. Begitu, paham nggih?
Paham. Alhamdulillah. Terus, Bu, lanjut. Walau kunta walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Baik. Kemudian di situ dikatakan, kenapa kita ini diperintahkan untuk bersikap lemah lembut? Karena kalau kita ini kasar, keras, bengis, maka orang akan menjauh. Sama, Bu. Jenengan yang sudah punya suami, jenengan kok kasar, keras, kayak ini bengok-bengok. Pasti suami Anda akan tidak betah di rumah. Betul Mbak Yulfa ya? Oh. Oh, masih dikasari betah ning omah. Oh, lah. Iya. Jadi jangankan orang lain, suami panjenengan kalau jenengan bendino digetaki, mesti ra krasane omah. Jadi rata-rata suami-suami yang mereka itu tidak betah di rumah itu, dia mendapatkan istrinya itu tidak berlaku lemah lembut kepadanya. Jadi jangan dikira ya Bu, suami-suami laki-laki itu badannya besar, ototnya besar, tapi sebenarnya hatinya rapuh mereka itu. Mereka itu kalau sudah digetak oleh istri itu sudah gregeli. Iya, sok tahu katanya. Yo kira-kira ngono lah yo. Betul itu. Ya baik. Jadi kalau keras, kasar, maka orang-orang akan menjauh. Orang-orang akan menjauh dari kita. Lanjut Bu. Terus apalagi akhlaknya Nabi? Baik, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pemaaf. Pemaaf. Maaf itu apa? Pemaaf itu kalau ada yang bersalah kepada beliau, dimaafkan. Ada seorang Yahudi yang suka ngelempari Nabi. Nabi itu kalau mau ke masjid sering dilempari pakai batu, pakai kotoran onta. Tapi kemudian setelah yang ngelempari itu tidak ada, dicari sama Nabi. Endi sing gaene ngantemi aku kayak. Ternyata sakit, didatangi ke rumahnya. Sebenarnya Rasul mampu untuk balas dendam, tapi beliau tidak membalas dendam. Beliau malah mendoakan semoga agar lekas sembuh, ke iso apa? Iso ngantemin nih. Akhirnya masuk Islam itu orang Yahudi itu. Pemaaf. Insya Allah panjenengan pemaaf nggih? Insya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki mboten nggih? Pemaaf. Teman-teman NA ini harus pemaaf, nggih? Pemaaf. Kalau ada orang yang minta maaf kepada jenengan, kemudian panjenengan tidak membuka pintu maaf, kata Rasulullah, faka'anna ma tashifah bihimul malla. Seakan-akan panjenengan ditaburi debu panas di wajah panjenengan. Kalau ada yang meminta maaf kepada panjenengan, jenengan tidak memaafkan, maka seakan-akan seperti orang itu menabur debu panas di wajah panjenengan. Oleh karena itu, kalau ada yang meminta maaf, maka maafkanlah. Seperti Rasulullah SAW, fa'fu anhum. Terus Bu, tidak cukup memaafkan. Akhlaknya Nabi selanjutnya adalah wastaghfir lahum. An-Nabi SAW selalu memohonkan ampun kepada siapa saja. Untuk temannya, bahkan untuk musuh-musuhnya. Bagaimana ketika hijrah ke Taif, dilempari pakai batu sampai berdarah-darah, apa doanya Nabi? Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, orang-orang yang melempari saya itu belum ngerti ya Allah. Semoga Engkau beri petunjuk. Jadi kalau ada orang yang buruk kepada panjenengan, maka bagaimana sikap kita? Balaslah dengan kebaikan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun, bukan malah mendoakan keburukan. Sebenarnya gini Bu, jenengan ini kalau disakiti orang, kemudian jenengan dongakne elek, itu mustajab. Mamane jenengan dilarani wong, disakiti orang, bareng ngono jenengan marah, terus jenengan mendoakan muga-muga sak anak putune setruk kabeh mamane. Itu mustajab. Mamane ngeten enggak? Mohon maaf. Suami Anda dibawa lari oleh orang, digomlayu, direbut oleh orang lain, oleh siapa namanya itu biasa? Pelakor. Digomlayu sampai pelakor. Ya, apa pelakor iki? Dibawa malah. Kemudian jenengan marah. Wis tak dongakne sapa sing nggo mlayu suamiku, semoga sampai keturunan ketujuh kena penyakit epilepsi kabeh mamane. Loh, itu mustajab. Karena apa? Karena doa orang yang terzalimi itu tidak akan ditolak oleh Allah. Coba saya mau tanya, adakah di antara panjenengan yang tahu siapa saja orang-orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah? Artinya
doa orang itu pasti dikabulkan oleh Allah dan tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa saja coba, monggo. Silahkan angkat tangan. Ya, itu barusan kita bahas, Bu. Orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tersakiti, disakiti, diambil haknya, dongone niku mandi. Terus, Bu? Orang yang sedang berpuasa menjelang berbuka, itu doanya dikabulkan oleh Allah, tidak akan ditolak. Siapa lagi, Bu? Doa orang tua. Doa orang tua itu mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya kalau minta doa tidak usah kemana-mana, minta doa sama ibu dan bapak kita kalau masih ada. Ya, kalau masih ada minta doa kepada ibu dan bapak. Satu lagi, siapa teman-teman? Doa siapa yang tidak akan ditolak oleh Allah? Baik, kamu kok pintar sekali toh, Bu? Alhamdulillah. Oh iya, istrinya siapa? Doanya pemimpin yang adil. Baik, ada 4 ya. Kita urut dari yang pertama. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doanya pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, doanya orang yang terzolimi. Dan yang ketiga, doanya orang yang berpuasa ketika berbuka. Dan yang keempat adalah doanya orang tua untuk anak-anaknya. Jadi kalau panjenengan punya hajat apa-apa, urung terkabul, mintalah doa sama kedua orang tua. Insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus napa malih? Bu Reni lanjut. Wasyawirhum fil amr. Rasulullah itu pemimpin, Bu. Tetapi pemimpin yang bukan pemimpin yang diktator, tapi Rasulullah SAW selalu mengedepankan musyawarah. Oh, saya kira ini dalam organisasi juga harus seperti itu. Dalam rumah tangga juga harus seperti itu. Jenengan kalau mau apa-apa dimusyawarahkan dengan suami. Di dalam organisasi kalau pimpinan punya gagasan apa-apa ya dimusyawarahkan dulu dengan jajaran pimpinan. Rasul saja manusia termulia, manusia yang paling sempurna, ketika memiliki gagasan selalu bermusyawarah dengan sahabat. Satu contoh ibu-ibu. Ketika Rasulullah SAW mempunyai tawanan perang. Pada saat perang Badar ada tawanan apa? Perang. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan Abu Bakar dan Umar. Hei Abu Bakar, Umar, kita ini punya tawanan perang yang tidak sedikit jumlahnya. Iki penake tawanan perang iki diapakne. Abu Bakar mengatakan, begini aja Rasul, ini tawanan ini ditebus saja. Mereka supaya membayar, kemudian kita bebaskan. Berbeda dengan Umar bin Khattab, Bu. Umar bin Khattab tidak setuju, saya tidak setuju. Terus piye Umar pendapatmu? Ini tawanan dipenggali saja lehernya. Jadi kalau Abu Bakar minta supaya ditebus pakai uang dan kemudian dibebaskan, kalau Umar bin Khattab tidak, dia apa kan? Ditebas saja, dibunuh saja, ini tawanan perang. Kenapa? Ini bahaya kata Umar. Kalau sampai nanti kita lepas dengan tebusan, dia nanti akan balik menyerang kita lagi. Terus piye penake? Bunuh saja. Selesai urusan. Akhirnya dipilihlah pendapat Umar bin Khattab. Akhirnya tawanannya dibunuh itu. Ya, kenapa? Supaya tidak kembali menyerang umat Islam. Nah, ibu-ibu dan yunda-yunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terus apa lagi, Bu? Wasyawirhum fil amr. Kemudian baik, ayat terakhir itu berkata, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila sudah punya ketetapan maka bertawakal. Yang terakhir, akhlak seorang muslim itu adalah bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah itu artinya setelah melalui usaha-usaha yang keras, baru yang terakhir tawakal. Jadi tawakal itu di akhir ayat itu di akhir, Bu, bukan di awal. Dan biasanya kata tawakal itu biasanya terdapat di akhir ayat. Kenapa? Ini membuktikan bahwa tawakal ini adanya setelah ada usaha. Lek wis berlaku lemah lembut, memaafkan, memohonkan ampun, bermusyawarah, maka kemudian di akhirnya baru tawakal. Jadi tidak boleh tawakal di awal, tawakal itu mesti di akhir. Baik.
Coba disebutkan lagi. Yang pertama apa? Akhlak Rasulullah yang pertama apa tadi? Lemah lembut. Yang kedua? Memaaf. Yang ketiga? Memohonkan ampun. Yang keempat? Bermusyawarah. Yang kelima? Bertawakal. Sajane awake dhewe ngono kuwi wis apik lho urip dhewe iki. Wis ngono kuwi wis apik gitu. Baik. Ngono kuwi ya wis lah. Wis ngajine bar iki wis ngono kuwi ya. Satu lemah. Loh itu kan akhlak Rasul Pak Ustadz loh. Baik, Rasul itu berakhlak seperti itu agar kita tiru kan begitu nggih Bu nggih? Agar kita tiru sekuat tenaga semampu kita. Baik, itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula atau berawal dari akhlak inilah kemudian mungkin penulis kitab ini punya inspirasi teman-teman. Oh, aku baru mau ayat kuwi terus dua inspirasi. Apa inspirasinya? Saya akan membuat kitab yang bernama Adabul Mar'ah fil Islam. Wah. Baik, di awal-awal kitab ini kita akan membahas 3 hal ya. Yang pertama adalah pergaulan dalam rumah tangga, okay. Yang kedua adalah pergaulan dalam masyarakat, dan yang ketiga adalah pergaulan di sekolah, baik itu sebagai seorang siswi, seorang murid maupun seorang guru. Itu ada adab bagi seorang perempuan. Baik, pada kesempatan ini, kesempatan kedua atau pertama dalam pembahasan kitab ini, kita akan membahas tentang pergaulan dalam rumah tangga. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu, rumah tangga itu apa? Rumah tangga itu apa? Rumah yang bagian ditakoni menengahe. Rumah tangga niku napa? Rumah tangga itu ketika ada suami istri ya. Suami istri berarti enak, suami enak istri berarti rumah. Lek istri tok rumah tangga enggak? Enggak itu. Suami tok berarti rumah tangga enggak? Enggak. Suami istri baru rumah tangga. Jadi meskipun tidak ada anak, karena banyak sekali rumah tangga yang tidak ada anak. Laki-laki perempuan menikah tidak punya anak, bisa disebut rumah tangga enggak Bu? Ya, rumah tangga. Tapi tidak punya istri tok, suami yang tidak ada, rumah tangga enggak? Rumah tok itu. Baik. Kita lanjut. Jadi rumah tangga itu apabila di situ ada suami dan istri. Baik, kita akan fokus membahas itu dulu. Kita dengarkan dulu. Dirungokne masih ora moro-moro. Allah. Baik, coba kita fokus ya. Tidak lama insya Allah, 15 menit atau 20 menit saja kita bahas ini. Jadi yang pertama, kita akan membahas pergaulan dalam rumah tangga. Berarti yang pertama kita bahas adalah masalah rumah tangga, mendirikan rumah tangga. Yang pertama, jadi dalam bab mendirikan rumah tangga ini ada 3 hal nanti yang akan kita bahas ibu-ibu.
Yang pertama adalah masalah pernikahan, perintah untuk menikah. Kemudian yang kedua adalah niat menikah. Dan yang ketiga adalah kriteria menikah. Ini yang akan kita bahas dalam masalah mendirikan rumah tangga. Nanti dalam hal pergaulan ini ada mendirikan rumah tangga, ada tujuan berumah tangga, dan ada yang ketiga adalah kewajiban istri. Nanti dibahas di pembahasan selanjutnya. Baik, yang pertama menikah. Coba Ustadzah Reni, saya minta tolong untuk membacakan surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Baik. Surat An-Nur. Enggak tahu. Ayo, disik-disikan. Sapa sing cetok surat An-Nur? Surat An-Nur. Surat ke-24. Mbak Fitri sudah ketemu? Sudah, ayo silakan. Ayat 32. Monggo. Ya ora no. Arabe, mosok NA kok. Oh. NA kok artinya. Ayo dibaca. Yang keras ya. Ya, enggak bawa kacamata. Ayo bismillah, ayo. Silakan. Fuqara. Baik. Surat An-Nur ayat 32 itu adalah anjuran menikah. Yang pertama, ayat ini, ibu-ibu, ayat ini ditujukan untuk para wali. Jadi kalau Anda bertanya, iki sapa sing dikongkon? Para wali. Apa perintah Allah kepada para wali? Wa ankihul ayyama minkum. Wahai para wali, para orang tua, nikahkanlah anak-anak perempuanmu. Ya, anak-anak perempuanmu yang masih sendiri, sing sik jomblo. Jadi syarat pernikahan seorang perempuan itu dia harus masih single. Artinya kalau seorang wanita itu masih terikat pernikahan, dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Ya, kalau seorang perempuan masih punya suami, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Berarti perintah Allah kepada para orang tua, nikahkan anak-anakmu perempuan yang masih jomblo atau yang sendiri itu dengan laki-laki yang baik. Ya, laki-laki yang bagaimana? Yang soleh, ya, yang baik. Terus Allah mengatakan, iyakunu fuqara. Seandainya mereka anak-anakmu sebelum menikah dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan jadikan kehidupan mereka cukup kaya setelah mereka menikah. Jadi begini, teman-teman semua, rumus daripada, bukan rumus ya, sebenarnya pernikahan itu ya, itu adalah janji Allah untuk menjadikan seseorang yang menikah itu kaya. Jadi teori ini orang itu kalau sebelum menikah tidak kaya, setelah menikah harusnya kaya. Betul Mbak Yulma? Masya Allah. Kaya apa? Oke. Ada orang yang belum menikah, sebelum menikah kurus. Yo, setelah menikah, kecuali yang di depan saya ini, mesinnya lo gemuk ya. Sudah, saya larang untuk gemuk ini. Baik, teman-teman. Gini, seharusnya begini. Orang yang sebelum menikah itu miskin, fakir, seharusnya setelah dia menikah menjadi apa? Kaya. Wes, secara materi. Sebelum menikah tidak punya uang. Seharusnya kalau menurut teori ayat ini, setelah menikah seharusnya dia punya banyak uang. Harusnya begitu. Nah, kalau tidak, Menikah lagi. baik. Itu sebenarnya adalah rumusnya begitu. Menikah sama dengan kaya. Siapa yang ngomong? Siapa yang bilang?
Allah. Kalau tidak terjadi, berarti apa ada yang salah dengan ayat Allah? Tidak. Berarti yang salah siapa? Mungkin orangnya. Lah. Betul. Jadi gini, saya ulangi lagi, Wes. Orang yang belum menikah, kalau di dalam ayat itu dia dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi fakir, maka setelah menikah yughnihimullahu min fadli. Allah akan jadikan dia kaya dengan karunia Allah. Baik. Berarti kayak apa? Kata yughni itu umum, Bu. Umum itu dalam artian ya sugih duit, sugih bondo, termasuk sugih hati. Sugih hati itu hatinya nyaman, tenang, nanti akan kita bahas setelah ini. Ketenangan hati. Tapi yang jelas begitu, orang yang menikah akan menjadi kaya. Baik. Kalau ada orang yang setelah menikah itu mungkin ekonominya tambah terpuruk, biyen saurunge menikah sugih Pak Ustadz, mosok wis nikah entek-entekan malah. Baik, itu kemungkinannya dua. Ketika ada orang menikah kemudian ternyata malah tambah terpuruk, bukannya tambah bahagia tambah susah, kemudian bukannya tambah kaya malah tambah utangnya oke. Kemungkinannya berapa? Dua. Ingat loh, mbak-mbak yang belum menikah, jangan kemudian jenengan mengambil setelah menikah kok badannya malah kurus ya. Setelah menikah sakitan, setelah menikah kok hidupnya tambah susah, akhirnya trauma. Ya setelah ngono, kesimpulanku menikah itu bikin hidup oh enggak boleh. Gini. Tanamkan dalam pikiran kita yang belum menikah, dengan menikah hidup Anda akan diangkat oleh Allah, tambah sugih, tambah bahagia. Ya baik. Semoga yang belum ketemu jodohnya ndang cetok. Amin. Nah, iki sing ngamini mulai kan pas ngaji ini. Nah, wes. Kalau ada orang menikah kemudian ternyata tidak sesuai ayat, ya ora tambah sugih, ya ora tambah bahagia, kok tambah jatuh terpuruk. Kemungkinannya dua. Satu, mungkin ada yang salah dengan konsep pernikahannya. Ya, mungkin menikahnya tidak lillahi ta'ala. Nanti kita terangkan ini pelan-pelan. Konsepnya salah. Pernikahannya mungkin hanya untuk sekedar balas dendam. Karena pacarnya yang dulu sudah menikah akhirnya, aku lek ngono tak balas dendam. Datani rapayu aku. Ini tidak boleh, Bu. Kalau menikah hanya untuk menyakiti hati orang, menyakiti mantan. Padahal mantannya bahagia. Kalau memang menikah tujuannya begitu, itu salah, guys. Makanya jangan heran kalau menikah karena cantiknya, menikah karena gantengnya. Aku pengen dinikah itu karena ganteng, karena sugih, mobil api. Yang salah di konsep. Satu. Yang kedua, Bu, kalau ada orang menikah terus bareng ngono kok tambah hancur-hancuran kehidupannya, tambah susah, tambah terpuruk. Itu bisa jadi adalah ujian Allah. Allah sengaja menguji. Ingat loh ya, dalam hadis dikatakan seseorang itu diuji berdasarkan kadar keimanan, Bu. Lek imane dhuwur berarti ujiannya yo abot. Lek imane tipis ujiannya yo. Jenengan ujiannya tipis napa abot? Alhamdulillah. Sing tipis-tipis iki imane tipis berarti. Yakinlah jenengan, mohon maaf, yang hari ini diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Yang penting jenengan sudah yakin ya, jenengan sudah berusaha menjadi orang baik, jenengan sudah berusaha taat kepada Allah. Ternyata di dalam berumah tangga kok tidak berhasil. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat panjenengan, cara Allah untuk menjadikan panjenengan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus, pokoknya intinya harus husnudzon kepada, jangan sampai ngene, aku ki wis taat ngaji terus ternyata kehidupanku tambah ndelesep. Jangan sampai seperti itu berarti berburuk sangka kepada Allah. Jadi begitu saja kita berpandangan seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Sudah ya. Jadi menikah tadi apa? Menikah tadi akan menjadikan kita kaya. Yakin nggih? Insyaallah. Lek saiki rung sugih insyaallah sesuk. Saiki rung duit insyaallah sesuk duwite oke. Lek ra sesuk sok ben. Lek ra sok ben tahun ngarep, lek ra tahun ngarep. Wis to. Semuanya akan indah pada waktunya, Bu ya. Yakin mawon nggih? Yang sudah bahagia alhamdulillah. Yang baru menikah sehari langsung sugih ya alhamdulillah. Biasanya sing koncone oke, BCA-ne oke. Amplop amplopnya oke. Langsung sugih, Pak. Sugih dadak, Bu.
Masya Allah. Kalau saya dulu karena tidak punya banyak teman, jadi yo mek didik. Baik, itu ya, itu yang pertama. Apa tadi? Di masalah anjuran menikah dan konsep pernikahan. Nanti anjuran menikah itu surat An-Nur ayat 32. Silahkan, kalau memang sudah ketemu hilalnya, sudah kelihatan, segerakan. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Kalau di dalam agama, nanti ada di buku ini bagaimana kriteria laki-laki memilih perempuan. Sekarang kan jenengan perempuan, bagaimana jenengan memilih calon suami? Kalau dalam Islam memilih calon suami itu kriterianya 2 saja, Bu. Kok Bu, Mbak? Lah ibu-ibu wis duwe. Kriterianya 2 saja. 1, mimman hasuna dinuhu, yang bagus agamanya, sing sregep salate, sregep ngibadahe. 1. Yang kedua, wa hasuna khuluquhu, yang baik akhlak. Wes to. Dadi hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Wes kuwi tok ae. Sugih ndak masuk Pak Ustaz. Domongin kok bar nikah lagi sugih. Malah sing wis sugih kat awal terus menikah itu biasanya malah miskin orang. Jadi kalau seandainya ada orang miskin menikah, insya Allah jadi kaya. Makanya kriteria kaya tidak masuk dalam laki-laki. Apa kriterianya? Bagus agama, bagus akhlak. Makanya kalau ada ustadz, suami saya itu rajin sholat, katanya bagus agamanya, itu suami idaman, ternyata kok sama istri ngeplaan, berarti akhlaknya tidak bagus. Ingat loh ya, standar seorang laki-laki itu bukan hanya dalam segi ibadah, sholat dan puasanya, tetapi standarnya juga akhlaknya. Suami yang baik agamanya, baik akhlaknya, ketika dia cinta kepada istrinya, dia akan memuliakannya, Bu. Jenengan yang sudah punya suami, pertanda suami jenengan suami yang soleh, dia akan memuliakan panjenengan. Memuliakan istri itu contohnya seperti apa? Contohnya apa, Bu? Masya Allah. Ngewangi nyukil kambil ya. Oh, seorang suami tidak tega melihat istrinya harus kebacok, nyukil kambil, nyumbat kambil. Ya Allah, suami tega itu. Suami yang pengertian itu, suami yang soleh itu ketika melihat istrinya kesusahan langsung. Coba nanti bisa dibuka surat At-Taubah ayat 128 kalau tidak salah. Coba Bu Reni, surat At-Taubah itu juznya 10 kalau tidak salah. Juz 10 atau juz berapa ya? Saya lupa. Surat ke-9 ya? Surat At-Taubah ayat 128. Coba monggo dibuka. Ayat 128. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Baik, ini pelajaran akhlak yang kedua dari Rasul. Kalau tadi Ali Imran 159, sekarang ini pelajaran akhlak yang kedua, terutama bagi para suami nggih. Nanti tolong disampaikan kepada suami-suaminya. Mas, suami sing apik kaya surat At-Taubah ayat 128. 128. Seperti apa? Rasulullah SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi ini akhlaknya Rasul. Bagaimana akhlak seorang Rasul itu? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Seorang Rasul itu akan merasa sedih apabila melihat umatnya dalam kondisi susah. Suami yang baik adalah merasa sedih ketika melihat istrinya susah. Jadi lek umpamane ngetne istrinya kuru ngono ki susah suami. Kok melihat istrinya itu sakit susah suami.
Seorang suami itu akan sangat susah ketika melihat istrinya dalam kondisi kesusahan. Apa nek kok sampai istrinya kon maton, kon gejek bareng ngono ya Allah. Ustaz. Mungkin dia lagi ada yang alas. Piye? Yes, pokoknya gini loh Bu. Dalam artian pekerjaan apa yang cocok untuk istri? Mosok istrinya kon macul. Berarti kok kan Ustaz membantu suami. Ya mosok macul. Mosok istrinya menek kambil. Mosok ndandani gendeng bocor. Seorang suami akan sedih, reaktif ketika melihat istrinya sedih. Makanya suami yang peka itu ketika melihat istrinya agak bagaimana begitu langsung dicedeki, dibelai rambutnya. Yang nyapo. Loh. Mana loh Mbak? Seorang suami yang soleh itu dia akan, Masya Allah, dia akan melihat istrinya dalam kondisi sedih itu dia juga akan sedih. Tapi suami yang tidak soleh, gak peduli istrinya susah ya masa bodoh. Istrinya ya, Masya Allah, gendong bayi, ya semua malah dia ngegame dewe. Itu bukan suami yang soleh itu. Paling tidak lah istrinya gendong bayi, anaknya sakit kan, paling tidak ya nyebuli. Oh no. Tapi yang bayi nanti digendong ya nangis, digendong suami ya ragil. Akhirnya saya ingat, apakah dipijet di pundake? Oh, dia tidak rela melihat istrinya sedih. Ayo, suami jenengan rela apa tidak melihat jenengan sedih? Saya kira tidak rela. Jenengan sakit ditunggoni, gitu? Ditunggoni. Paribasane dek, ya, lek sampean ndak makan aku ya ndak makan. Lek sampean kuru aku ya kuru. Maaf, sensitif ya. Ini sensitif ya. Mohon maaf. Sensitif. Tapi suamiku gemuk. Alhamdulillah. Saya Mbak Julfa kenapa kok sangat reaktif ini kenapa? Oh. Baik. Oke ya. Yang pertama apa Bu? Merasa sedih ketika melihat umatnya sedih. Seorang suami yang baik akan merasa sedih ketika melihat istrinya sedih, istrinya susah. Oh loh. Terus, apa Bu? Lanjut. Terus? Harisun alaikum. Yang kedua. Yang pertama sedih, tidak terima oleh sampai bojone susah. Jangan sampai. Yang kedua harisun alaihi ma'anit. Harisun alaikum. Seorang suami yang baik itu akan selalu menginginkan kebaikan istrinya. Pokoknya tidak rela kalau istrinya tidak baik. Oh itu suami yang soleh. Lek sampai istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, ditegur langsung. Pakai jilbab. Kalau ada istrinya ngerasani orang, tegur langsung. Kenapa? Karena aku menginginkan kebaikan untukmu. Aku ki pengen mlebu surga kok kancani. Lah lek sampean tukang rasan-rasan ngono kuwi, apa ya iso tak ngancani aku besok ning surga? Mohon maaf Bu, ketika jenengan berbuat salah, suami menegur apa mboten? Apa wedi? Menegur nggih? Suami yang baik dia akan selalu menegur ketika istrinya berbuat salah. Iya, itu berarti dia menginginkan kebaikan istrinya. Istrinya umpamanya pakaiannya tidak syar'i, pakaiannya agak ketat, pakaiannya you can see. Ngono ki langsung ditegur oleh suami. Pakaiannya di jilbabnya kecil, mek nutupi sirah karo gulutok, langsung ditegur. Itu berarti suami menghendaki kebaikan istri. Dan itulah suami-suami yang calon ahli surga itu. Tapi lek malah istrine metu pakai baju klombro, mbok yo aja klombro. Kaya Ninja Hattori sampe. Terus piye Mas? Yo sing biasa-biasa ae. Oh, ini berarti suami jenengan ndak sayang kepada jenengan. Seakan-akan dia memberikan kelonggaran tetapi sebenarnya itu ndak sayang. Baik. Suami yang baik, suami yang selalu menginginkan kebaikan istrinya. Ketika istri berbuat salah ditegur, istrinya terlambat sholat ditegur dan sebagainya. Monggo yang terakhir Bu. 128. Ya tadi penutup ayat. Bil mu'minina raufur rahim. Suami yang baik seperti Rasul SAW adalah suami yang lembut.
Suami itu tegas tapi harus lembut, kepada istri harus lembut. Karena seorang istri tidak bisa dikasari. Betul nggak Bu? Jenengan suka nggak dibentak suami Bu? Tapi suka kan bentak suami Bu? Saya tuh tidak suka dibentak tapi suka bentak Pak Ustadz. Hati-hati loh. Lek jenengan tidak suka dibentak, ya ojo seneng bentak suami. Suami yang baik adalah suami yang lembut, suami yang lemah lembut. Bil mu'minina raufur rahim. Pegele kaya ngopo, suami yang baik tidak akan pernah membentak istrinya. Adakah yang pernah dibentak suaminya di sini, Ibu-ibu? Ya, moga-moga suaminya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wes, itu anjuran untuk menikah. Lek cetok jodoh sing pas, insyaallah hidupmu bahagia. Lek cetok jodoh sing cocok, insyaallah melarat malih sugih. Wes to? Insyaallah seperti itu. Yang kedua, ini tadi kan anjuran menikah. Yang kedua masih dalam mendirikan rumah tangga adalah 10 menit lagi sampai jam 3:04. Yang kedua adalah niat pernikahan. Nah, iki pompong rong kaset. Dalam artian begini, yang belum menikah niatnya ditoto, yang sudah menikah lek salah niat di refresh, diinstal ulang. Iya, di restart. Apa niat pernikahan? Niat pernikahan itu adalah untuk meraih ridho Allah. Ingin punya keturunan, untuk meraih ridho Allah. Untuk mencapai kebahagiaan, meraih ridho Allah. Semuanya dikembalikan kepada ridho Allah. Coba dilihat sabda Nabi yang halaman 10 di buku itu, Bu. Halaman 10 buku itu. Sampun? Bisa dibacakan, Bu Nur Hasanah, silahkan dibacakan. Bukunya kok masuk ke HP, gimana caranya? Ada bedanya. Oh, gitu. Tak kira dilebokne rono. Silakan, Bu. Ya. Bukan, yang B. La tazawwajun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna Ayurdiyahunna wa la tazawwaju li amwalihinna fa'asa amwalahunna an tutfiyahunna walakin tazawwaju ala dini wala amatun kharma'u sauda'u datu dinin afdol. Tayyib. Kalau seseorang itu menikah karena cantiknya, bisa jadi kecantikan itu akan malah menghancurkan rumah tangga itu. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, itu yang pertama, bisa jadi kecantikan yang dikejar-kejar kecantikannya, akhirnya wanita itu malah menghancurkan rumah tangga itu. Atau yang kedua, ini para suami sebenarnya, kecantikan itu tidak tahan lama. Ibu-ibu NA ini kan kelihatannya masih muda-muda, seger-seger, suaminya sewayang kabehnya si ayu. Tapi nanti kalau sudah jadi Aisyah, Enggak saya betul. aku bayangnya sebelum jadi Aisyah ngono piye iki bentuknya? Bu itu sudah Aisyah. Belum. NA, Bu. Kecantikan fisik itu. Kecantikan fisik itu ya. Kecantikan fisik itu tidak tahan lama. Ngene wes. Jangankan menunggu sampai jadi Aisyah wes. Sampean CNA saja itu mungkin sudah terlihat tidak cantik di mata suami. Baik. Ternyata setelah pernikahan, Bu, ini dari kacamata seorang laki-laki nggih, kacamata suami. Ternyata ya, kecantikan fisik itu menjadi tidak berarti sama sekali kalau seorang istri itu tidak punya akhlak yang mulia. Titik. Ayune kaya ngopo wanita itu lek nyun sewu ndak solehah, hilang cantiknya sama sekali. Iku sing ayu. Iya, makanya. Nah, sebaliknya Bu, meskipun secara fisik dia tidak, maaf ya, kata orang tidak cantik, kata orang tidak menarik, tapi ketika dia punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sabar, lembut, gemati nyanggone wong lanang, seorang suami itu akan luar biasa.
akan betul-betul sayang kepada istri itu. Mas yo gak cantik menurut orang, gak cantik, gak masalah. Dan ini terlebih lagi nanti kalau sudah tua, Bu. Kalau sudah tua, podo-podo umur swidak 70, cantik itu sudah gak penting. Karena gak ada orang umur 70 cantik itu gak ono. Iya. Nah, sama juga dengan jenengan. Kalau Anda menikahi seorang laki-laki karena gantengnya, ganteng kuwi juga ndak tahan lama. Lek wis ketok ternyata suami yang ganteng itu lek esuk turu ra kelem nyambut gawe. Kira-kira sik ganteng ora? Orang ganteng ternyata suami itu KDRT, keras, tukang ngeplaki, tukang mukuli. Ganteng. Sik ganteng napa mboten? Hilang sudah gantengnya. Makanya apa kata hadis ini? Walakin tazawwaju 'ala din. Tetapi menikahlah karena pertimbangan agama. Wis to, pokoknya bakal rugi kalau seseorang itu menikah atas dasar pertimbangan agama. Fisik ya penting. Cuman kalau sudah menikah fisik itu menjadi nomor 100, Pak Birta. 100 tenan. Iya, saurunge nikah lho koyok-koyok weh, renek sing luwih ayu timbang sampean. Lek wis nikah, renek sing luwih elek timbang sampean kan ngono. Iya. Makanya pertimbangannya agama. Wis to, lek wis pertimbangan agama, insyaallah taribat yadaka, bejo kemayangan uripmu, bahagia hidupmu. Baik, itu sabda Rasulullah. Bahkan di sini dikatakan di akhir hadis, wala amatun khorma'u sauda'u dzatu dinin afdal. Bahkan sungguh hamba sahaya perempuan yang jelek, hitam rupanya tapi duwe agama, kuwi luwih apik timbang wong wedok ayu, tapi ndak duwe agama. Niatnya apa? Untuk meraih ridha Allah. Ya Pak Ustadz, saya ingin menikah supaya bahagia lillahi ta'ala, supaya dapat keturunan lillahi ta'ala. Baik. Kriterianya seperti apa? Yang ketiga, kriterianya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau perempuan, kalau laki-laki mencari istri, kriterianya di halaman 10A. Oke? Halaman 10A. Sudah ketemu? Bu Ana coba mohon dibaca. Kriteria seorang laki-laki ketika ingin menikahi perempuan, monggo. A. Ya, A, nggih, nggih. Li arba'in, tungkahul mar'atu li arba'in, nggih. Lima liha. Wali hasabiha, terus li jamaliha. Fatfar bidatitin taribat ya daka. Kalau perempuan, ya laki-laki ingin mencari istri, maka pertimbangan yang paling utama adalah bukan cantiknya, bukan hartanya, bukan nasabnya, bukan pangkatnya, bukan keturunan nasab, tetapi standar utamanya adalah agama. Tapi boleh dengan mempertimbangkan 4 yang di depan itu. Kalau laki-laki tadi saya sudah sampaikan, kalau laki-laki standarnya adalah 2 saja, agama dan apa tadi Bu? Dan akhlak. Baik. Penutup. Sekarang tujuan berumah tangga. Kalau tadi seputar mendirikan rumah tangga, sekarang tujuan berumah tangga. Monggo. Tujuan berumah tangga itu diterangkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Monggo Bu dicari surat Ar-Rum ayat 21. Biasanya diwaca pas mantenan-mantenan. Surat Ar-Rum 21. Yang sudah ketemu monggo silahkan dibaca. Suaranya diangkat, dikeraskan. Monggo silakan. Ketemu Bu? Ya silakan Mbak. Ketemu sama mandok-mandok ketemu. Ya silakan dibaca. Silakan. Mbak sinten? Mbak Zakia, silakan. Dibaca Mbak Zakia.
Baik. Baik. Tujuan pernikahan atau dalam berumah tangga itu agar mendapatkan 3 hal disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. 1. Untuk mendapatkan sakinah. Mendapatkan apa? Sakinah. Yang kedua, untuk mendapatkan mawaddah. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan rahmah. Ini ternyata pembahasan ini panjang, Bu. Awake dhewe sering krungu mugi-mugi pinanganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oh. Batin kesel tok lek kurine kadoan niku. Ya ora apa-apa. Insyaallah pahala yuk. Banmu muter ping pira Mbak kuwi dihitung pahala. Yes. Baik, begitu ya. Apa? Silakan. Tadi kan untuk memilih calon suami dilihat dari agamanya dan akhlaknya. Ya. Ketorone kayak wajib sholat, ternyata akhlaknya kurang bagus. Betul. Untuk melihat bagaimana akhlaknya itu bagus, caranya bagaimana kan misal kita Ta'aruf, Mbak. Ta'aruf itu yang paling jitu adalah bertanya kepada teman-temannya. Dengan siapa dia berteman, tanyalah dia. Piye cah kae? Yang kae piye, yang kae piye, yang kae. Jadi karena dalam Islam kan tidak boleh langsung, kalau bertanya kepada yang bersangkutan mesti ngepi-ngepi awak. Tanya sama temannya, tanya sama dulur-dulurnya, tanya. Jadi kita ta'arufnya adalah dengan cara mengenal dia melalui teman-temannya. Itulah untuk mengetahui akhlaknya. Kan ketahuan toh, kuwi iki wong kuwi cah kacilik karo aku ora aku. Jadi saya tahu betul bagaimana dia itu bagaimana. Itulah dari situ kita bisa mengetahui akhlaknya. Seperti itu. Oh iya dong, harus ada koneksi-koneksi tertentu untuk menuju ke sana. Ada? Oh, iya, insya Allah. Kayaknya mau bertanya? Ayo yang mau tentang ini yang tentang istighfar. Tadi kan yang dijelaskan yang Al-Qur'an wastaghfirullah kita diharapkan untuk selalu beristighfar, memohon ampun terhadap diri kita sendiri dan kepada orang lain. Apa tanggapan Ustaz dengan istighfar astagfirullahaladzim walidayya walil mu'minina amin? Itu kan meminta ampun kepada dirinya sendiri, orang tua dan seluruh kaum muslim. Baik, sebenarnya begini. Terima kasih, Bu. Jadi sebenarnya gini, Bu. Allah itu Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Allah ini ngerti kok. Jadi sebenarnya kita itu tidak perlu mendikte Allah. Seakan-akan ya tidak masalah baca doa itu, baca istighfar itu tidak masalah. Cuman seakan-akan kan kita ini mendikte Allah. Ngene lho ya Allah, sing kula karepne iki ngeten. Damel kula, damel wong tua kula, damel. Nah, jadi sebenarnya kata astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim itu sudah mencakup semua. Ya. Kalau pengen mendoakan orang tua ya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau pengen mendoakan orang jagat donya Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, surat Ibrahim itu. Jadi sudah ada semuanya sebenarnya dalam surat dalam Al-Qur'an ya. Ketika kita ingin istighfar untuk diri sendiri, astaghfirullahaladzim. Kalau mendoakan orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pengen mendoakan juga orang sak donya, orang beriman, Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jadi kita ketika beristighfar itu supaya istighfar yang maksur. Wallahu alam. Jadi yang dibacakan Bu Im tadi itu maksur atau tidak, yang jelas yang kita baca itu astaghfirullahaladzim, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ada lagi kan? Tadi kan link sudah. Nah, setelah itu kan nanti ada istilah istikharah. Antara istikharah dan munajat itu Istikharah. Istikharah. Itu antara munajat sama istikharah itu kuatannya mana, Kak? Kan Baik. dihadapkan dengan misal dua pilihan yang berat. Sebenarnya istikharah itu bagian dari munajat. Munajat itu kan kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Salah satunya dengan cara istikharah.
istikharah. Apa bedanya munajat dengan istikharah? Munajat, istikharah itu bagian dari munajat itu sendiri. Jadi saya bermunajat kepada Allah melalui istikharah. Lalu pemahaman sampean munajat ki apa? Donga. Iya. Iya, istikharah itu bagian dari munajat. Kalau ada dua orang yang datang kepada kita, kayak apik kabeh, ya minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami. Dan petunjuk ini juga harus dibarengi dengan usaha kita juga. Orang yang ngenteni tok, ngenteni ngipi, ngenteni bisian gaib, tidak bisa. Anda juga harus berusaha untuk menentukan ini mana. Oh, Anda juga harus memikir, aku mana yang kira-kira mudaratnya paling kecil, yang manfaatnya lebih besar untuk saya. Gitu. Ya. Jadi insya Allah dengan link, dengan istikharah nanti Allah akan berikan petunjuk, tapi juga harus dengan usaha. Baik. Saya kira itu ibu-ibu, dan terima kasih. Kita lanjutkan insya Allah di kapan nih yo? Kapan melanjutkannya? Intinya sakinah mawaddah warahmah gitu. Ya, ini penting pembahasan gue, masya Allah. Baik, insya Allah kita bertemu tanggal 15 Oktober hari Sabtu. 15 Oktober. Enak apa? Bareng apa, Mbak? Ya wes. Yang kalau ada geseh-geseh pokoknya kita rencanakan 15 Oktober insya Allah. Kalau tidak ada halangan, kita bertemu lagi tanggal 15 Oktober hari Sabtu malam Ahad. Lali yo. Dan jaluknya kapan? Ya sebegitulah. Oke, wes. Nanti kalau lupa bisa buka YouTube itu tadi ya. Kalau pengen melihat wajah saya, buka YouTube. Buka apa? Oh, YouTube, Facebook linknya Bu Im. Saya kira itu. Mari kita akhiri kajian sore hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi insyaallah, dan terima kasih kepada Bu Nur Cahyani dan keluarga yang sudah menyediakan papan palenggaan pasugatan ingkang masyaallah. Mugi-mugi tansah dipun wales dening Allah kanthi piwales ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.